cabang olahraga lari. Jumlah pelari estafet biasanya 2, 4, dan 8 orang atau lebih asalkan jumlahnya genap. Pada perlombaan resmi biasanya jumlah pelari sebanyak 4 orang. Lari estafet yang sering dilombakan berjarak 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Teknik start dalam lari estafet dimulai dengan posisi jongkok oleh pelari pertama. Ada yang perlu diperhatikan, yaitu tangan berada di belakang garis start dan tongkat dipegang tidak boleh menyentuh garis start. Teknik memberi tongkat. Saat memberi tongkat estafet harus dilakukan dengan tangan kanan, sedangkan pelari yang menerima tongkat menerimanya dengan tangan kiri. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Meskipun merupakan perlombaan kaki, berbeda dengan berlari dengan satu kaki harus selalu terlihat menyentuh tanah. Postur berjalan, berdiri tegak, jangan membungkukkan bahu atau punggung Anda. Kedua, gerakan lengan tangan. Teguk lengan tangan Anda membentuk sudut 90 derajat siku-siku dan kepala kedua tangan. Ketiga, cara melangkah kaki. Saat melangkah kaki, pastikan tumit lebih dahulu menyentuh tanah. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Nah, teman-teman, ada pun teknik-teknik renang yaitu belajar mengenal teknik dan gaya olahraga renang. Teknik renang gaya punggung. Teknik gaya renang punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arah berlawanan. Untuk teknik pengambilan napas, gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Teknik renang gaya kupu-kupu. Teknik renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan, karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus rapat ikut bergerak sesuai alur gerakan badan. Teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada adalah sebuah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun, gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernapasan. Teknik renang gaya bebas.
renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di permukaan, tangan mengayun ke depan, sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan napas adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayun, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu lakukan penarikan napas bisa dengan mulut atau hidung. Latihan senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Senam irama atau disebut juga dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat-alat yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Nah, adapun mempraktikannya yaitu sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat digemari oleh orang dewasa dan anak-anak. Bermain sepak bola dapat dilakukan di lapangan atau di halaman sekolah. Nah, teman-teman, kita masuk ke peraturan dasar sepak bola. Lapangan sepak bola adalah persegi panjang. Ukuran panjangnya 100 sampai 110 meter dan lebarnya 64 sampai 78 meter. Lebar gawang sepak bola adalah 7,32 meter dan tingginya 2,44 meter. Berat bola yang digunakan dalam pertandingan adalah 380 sampai 500 gram dan kelilingnya 68 sampai 71 cm. Lapangan sepak bola dapat diubah sesuai dengan kondisi yang ada. Permainan sepak bola terdiri atas dua regu yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Pertandingan berlangsung selama 2 kali 45 menit dan istirahat 15 menit. Pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit dan 2 orang penjaga garis. Teman-teman, ada berbagai macam cara untuk menendang bola. Di antaranya, yang pertama, dengan menendang bola bagian punggung kaki. Yang kedua, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menendang bola dengan ujung kaki. Nah, selanjutnya itu ada sepak bola juga perlu dilatih dengan cara yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Ada menerima dan mengoper bola. Nah,
sampai 12 tahun. Mereka dapat bermain di ruang tertutup maupun terbuka. Dan bola bekel berasal dari bahasa Jawa. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut untuk bermain bola bengkel dan mempraktikkannya. Di sini kita akan bermain permainan tradisional, di mana permainan bola bengkel. Di sini saya mempunyai 4 buah batu dan 1 bola kasih atau bola bengkel. Di mana permainan ini terdiri lebih dari 2 orang atau lebih. Nah, tahap pertama permainan ini adalah dengan batu terbang. Nah, di sini saya yang memenangkan shoot tersebut dan saya akan memainkan terlebih dahulu. Coba teman-teman perhatikan. Karena tadi saya salah, maka permainan ini akan dilanjutkan oleh lawan saya. Karena lawan saya kalah, maka saya akan melanjutkan permainan saya tadi. Jadi di sini saya mengambil 3 batu. Jadi utang lawan saya adalah 3, dan dia harus melunasi